Tahap awal vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan dimulai pada Rabu 13 Januari 2021 mendatang. Penerima vaksin tahap pertama ini ditargetkan sebanyak 40,2 juta orang. Pemerintah pun memperingatkan bagi warga negara Indonesia yang menolak program negara terkait vaksin COVID-19, hukuman penjara 1 tahun dan denda 100 juta rupiah bisa menanti. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Profesor Edward Omar Syarif dalam webinar nasional kajian hukum, kewajiban warga negara mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan PBID. Dikutip dari kontan.co.id, pria yang akrab disapa Edi ini menyampaikan bahwa hukuman itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-undang itu berisi setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana. Sekedar mengingatkan, program vaksinasi corona akan dimulai 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang akan mendapatkan suntikan vaksin corona, menyusul tenaga medis, pejabat publik hingga tokoh agama. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut setiap penerima SMS vaksinasi dari Kemenkes, hukumnya wajib melakukan vaksinasi. Lebih lanjut, Wamenkum menjelaskan dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan warga negara ketika masa wabah, salah satunya mengikuti vaksinasi. Sanksi lain dalam undang-undang itu juga mengancam seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, pengambilan paksa jenazah COVID-19, lalu menghalangi pemakaman jenazah COVID-19, termasuk di dalamnya orang yang menolak untuk dilakukan vaksin terhadap dirinya. Hanya sanksi dalam undang-undang ini adalah langkah terakhir saat sarana penegak hukum lain tidak berfungsi, termasuk sosialisasi dari tenaga kesehatan, dokter, para medis, termasuk di dalamnya rekan-rekan ID ini sangat penting. Situasi pandemik yang kita alami ini kan tidak hanya nasional, tetapi ini adalah global, artinya dia mewabah di seluruh dunia. Jadi ketika pertanyaan apakah ada sanksi ataukah tidak, secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan ini merupakan suatu kewajiban. Ketika kita berbicara dalam situasi COVID-19 ini, maka kita akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sekali lagi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Salah satu bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan adalah pembatasan sosial berskala besar, yang kita kenal dengan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang itu diterapkan atau ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul kepala daerah. Cakupan PSBB ini tertuang dalam Undang-Undang Akuo, antara lain meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum. Yang ingin saya katakan bahwa di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan ini, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, ada satu pasal yang saya katakan sebagai pasal sapu jagat. Memang ini adalah pasal karet. Pasal karet dalam pengertian atau boleh juga dikatakan sebagai pasal keranjang sampah, ini adalah memang ciri khas dari suatu undang-undang administrasi yang diberi sanksi pidana. Jadi ketika kita berbicara dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan maupun Undang-Undang Kesehatan itu sendiri, pada dasarnya itu adalah undang-undang administrasi yang diberi sanksi pidana. Sehingga bagi kami yang mendalami hukum pidana, itu dikenal dengan istilah pidana administratif. Di dalam Undang-Undang Akuo itu ada ketentuan yang saya katakan sebagai ketentuan sapu jagat itu bunyinya begini: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah.
ini yang kemudian bahasanya itu memang rumusannya sangat terbuka, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai dengan pasal 9. Pasal 9 ayat 1 dalam Undang-Undang Aqua itu terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, lalu kemudian di situ ada kewajiban bagi setiap orang, ada kewajiban bagi setiap warga negara untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekarantinaan kesehatan. Jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban, maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya. Jadi bahasa yang amat sangat luas di sini itu kita sebut dengan istilah pasal karet. Jadi tindakan apa yang tidak sesuai dengan karantina kesehatan? Tindakan apa yang tidak sesuai dengan hukum kedaruratan kesehatan? Kita tahu persis, misalnya penggunaan masker, lalu kemudian tidak menjaga jarak, lalu kemudian ada yang sering kita lihat di televisi, pengambilan paksa jenazah yang terkena COVID-19, atau kita lihat di mana ada sekelompok masyarakat yang menghalang-halangi pemakaman jenazah COVID-19 di satu tempat tertentu, termasuk di dalamnya pula adalah orang yang menolak untuk dilakukan vaksin terhadap dirinya. Jadi bahasanya ini sangat luas, bahasanya itu sangat sangat mudah untuk menjerat, sehingga kembali lagi, biar bagaimanapun hukum pidana itu berfungsi atau bersifat ultimum remedium. Ultimum remedium ini artinya apa? Artinya hukum pidana dipakai sebagai sarana yang paling akhir dalam menegakkan hukum jika sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Artinya apa? Sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan, dokter, mantri, para medis, termasuk di dalamnya rekan-rekan dari Ikatan Dokter Indonesia, ini amat sangat penting. Pentingnya apa? Pentingnya ini adalah untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat bahwa memang dari segi medis, dari segi kesehatan, vaksin itu merupakan sesuatu hal yang bermanfaat. Vaksin itu dapat menurunkan tingkat penularan. Vaksin itu dapat mencegah terjadinya penyakit dan lain sebagainya. Kalau sudah ada pemahaman mendasar, kalau sudah ada kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya vaksin, maka sebetulnya tanpa ada suatu upaya paksa dalam pengertian penegakan hukum dalam konteks pidana itu tidak perlu lagi dilaksanakan. Kalau kita lihat misalnya ya. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!